Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai aktivitas Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Saya Randa Kusuma akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka telah menginjak 100 hari. Sejumlah hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja dan program-program besutan Prabowo. Januari 2025, tepat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Beberapa hasil survei menunjukkan mayoritas besar masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan 79,3% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo selama 3 bulan Prabowo menjabat sebagai Presiden. Publik menilai Presiden Prabowo memiliki ketegasan dan wibawa, kinerja yang sudah terbukti hingga banyak program unggulan yang mulai terrealisasi. Jadi meskipun kondisi daya beli menurun, tetapi masyarakat masih memberi kesempatan. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, itu berkaitan dengan sikap partisan. Kalau kita lihat, approval Pak Prabowo yang tinggi, itu datang dari 2 segmen utama besar pemilih kita. Satu, pemilih Pak Prabowo sendiri, yang memilih Pak Prabowo dari 2014, kemudian 2019, kemudian 2024. Jumlahnya itu cukup besar, sekitar 45%. Di mereka yang tiap pemilu memilih Pak Prabowo. Sebelumnya hasil survei LSI Denny JA menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari kerja Prabowo Gibran berada di atas 80%. Ya, pertama kita melihat bahwa dengan metodologi yang kita gunakan itu ternyata ada 9 program yang dianggap positif oleh publik. Jadi 9 program itu ada yang positif oleh publik, kemudian ada 3 yang teratas negatif. Jadi 9 program itu mulai tadi makan bergizi gratis, kemudian juga ada swasembada pangan, kemudian juga ada rehabilitasi. Selama 100 hari kerja, Presiden Prabowo memang sudah merealisasikan sejumlah program populis alias pro rakyat. Contohnya saja makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis saat berulang tahun, hingga penghapusan piutang macet UMKM. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, para guru dan aparatur sipil negara dipastikan mendapatkan kenaikan gaji ataupun tunjangan. Tim TV One mengabarkan. Hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia mengungkap Gen Z atau generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terungkap dalam survei tentang evaluasi 100 hari kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, angka kepuasan Gen Z mencapai 81,7%. Ia menyebut angka ini juga berperan dalam kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Secara umum, angka kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo cukup tinggi, yakni 79,3%. Ia mengungkap setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatar belakangi kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi terhadap kinerja Prabowo. Pemerintah menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Kita tentu saja menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bapak Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja.
Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas, lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya para generasi muda. Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah dipastikan akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Kita ke kabar lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan buron kasus korupsi IKTP Paulus Thanos telah ditangkap di Singapura. Paulus Thanos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra yang bertanggung jawab atas proyek pembuatan, personalisasi, dan distribusi IKTP. Perusahaan Paulus kala itu disebut mendapatkan keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dari proyek IKTP. KPK menetapkan Paulus Thanos sebagai tersangka kasus korupsi IKTP pada 2019. Paulus ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 3 orang lainnya yang sudah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Sejak ditetapkan menjadi buron KPK sejak 2021, Paulus Thanos melakukan berbagai cara agar tidak tertangkap, mulai dari berganti nama hingga diduga mengubah kewarganegaraan. KPK pun telah merampungkan sejumlah dokumen untuk kepentingan ekstradisi Paulus Thanos yang saat ini ditahan sementara di Singapura. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah mendukung upaya ekstradisi buronan Paulus Thanos dari Singapura. Ia meyakini seluruh berkas untuk proses ekstradisi dapat diselesaikan sebelum 3 Maret 2025. Bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari batas lama waktu yang dibutuhkan 45 hari. Dan itu nanti akan berakhir di 3 Maret 2025. Namun demikian terkait hal ini tentu hasil koordinasi yang sangat baik terkait dengan hal ini saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi. Ya. Yang kedua, kaitan Kementerian Hukum dengan pelaksanaan ekstradisi, dan memang ini harus teman-teman ketahui bahwa otoritas pusat itu kan ada di Kementerian Hukum. Karena itu pengajuan ekstradisi atas permintaan dan penyidikan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi nanti administrasinya akan diajukan oleh Kementerian Hukum dan itu akan diteruskan kepada otoritas yang berada di Singapura. Bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua
bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Chin Tian Po, ya, dan 2 kali melakukan perubahan. Pemirsa, bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat. Kabar selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa, jenazah WNI korban penembakan otoritas maritim Malaysia dipulangkan ke tanah air. Jenazah atas nama Basri asal Bengkalis Riau pada Rabu siang diberangkatkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan penerbangan AirAsia AK429. Basri sebelumnya tewas ditembak petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia saat hendak pulang ke kampung halamannya menggunakan jalur ilegal. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding memastikan akan memberikan pendampingan yang baik pada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia, baik yang luka-luka maupun yang meninggal dunia, agar mereka mendapatkan pelayanan dan pengobatan yang baik di negeri Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Menteri P2MI Abdul Qadir Karding kemarin. Informasi yang terbaru yang kami peroleh, terutama dari pihak KBRI dan atas kepolisian yang ada di Malaysia, bahwa dari penumpang kapal totalnya ada 26, dan yang luka-luka dan meninggal itu ada totalnya 5 orang, 1 orang meninggal. Dan terakhir kami pastikan, ya, baik di luar negeri terhadap 4 orang dan insya Allah 26 orang ini kami pastikan akan kita tangani dengan baik, kita dampingi baik secara pendampingan litigasi maupun non litigasi, baik di negara orang di Malaysia maupun di nanti kalau mereka pulang ke Indonesia, kami pastikan akan ditangani oleh Kementerian P2MI. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau lokasi pembangunan tanggul yang berada di sisi utara longsornya jalur rel kereta api di kilometer 32 Desa Papanrejo, Kabupaten Grobogan. Dodi Hanggodo berjanji setelah perbaikan darurat selesai akan dilakukan perbaikan tanggul secara permanen. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau lokasi pembangunan tanggul yang berada di sisi utara longsornya jalur rel kereta api di kilometer 32 antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah. Ditemani Bupati Grobogan, Sri Sumarni, Dodi Hanggodo melewati medan yang licin dan ia menaiki tanggul setinggi 7 meter. Dalam kunjungannya, Menteri PU meminta perbaikan tanggul darurat secepatnya bisa diselesaikan, terlebih saat ini memasuki musim penghujan. Kedepan setelah perbaikan darurat selesai, ia berjanji akan merencanakan pembangunan tanggul secara permanen. Yang sudah jebol kita tangani secara darurat supaya segera tidak jebol dan tidak merugikan masyarakat. Ini kan kerja keroyokan nih, tidak hanya tangan dari PU tapi juga dari teman-teman kontraktor BUMN yang kerja di sini, kontraktor swasta yang kerja di daerah sini, kereta api, terus pemerintah kabupaten. Jadi ini kerja keroyokan supaya segera selesai dan segera bisa difungsikan. Apa realitanya? Tadi kan dapat info dari perhubungan kan itu nambah perjalanan jadi 140 menit. Ini tambahan kos, jadi juga menunjukkan masyarakat pemakai kereta api ya. Daruratnya nanti secara pelan-pelan kita lakukan desain pelan-pelan sehingga kemudian yang kita kerjakan secara permanen itu bisa aman sampai 10-20 tahun mendatang. Itu harus begitu. Di kita tugas pokok fungsinya seperti itu. Jadi nggak bisa kita bangun kemudian cuman setahun 2 tahun rusak lagi, nggak. Kalau kita yang permanen ya permanen. Untuk paling cepat Pak, untuk yang permanen berapa tahun Pak bisa dimulai dilakukan? Kalau bisa hari Mas, tapi kan belum mulai desain. Nanti kita mulai desain dulu pelan-pelan Mas, tenang Mas.
Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana sedang mengerjakan pembangunan tanggul darurat Sungai Tuntang yang jebol sepanjang 100 meter dengan lebar 30 meter yang membentang di sebelah utara jalur perlintasan rel kereta api di Desa Papanrejo. Diperkirakan perbaikan darurat tanggul akan selesai dalam 7 hari ke depan sejak tanggal 27 Januari kemarin. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek pada Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat. Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berkunjung ke Galeri Seni Taman Mini Indonesia Indah pada Rabu siang. Setibanya di Taman Mini Indonesia Indah, Gus Muhaimin disambut puluhan warga yang tengah berwisata dalam masa libur perayaan Tahun Baru Imlek. Selain menyapa warga, Muhaimin Iskandar berbelanja produk UMKM yang ada di gedung Galeri Seni. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menurutnya Taman Mini Indonesia Indah menjadi destinasi wisata warga, di mana perayaan Imlek menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan ekonomi UMKM. Untuk liburan yang bagus, mari kita gunakan untuk menumbuh kembangkan rasa kekeluargaan, sekaligus kita jadikan sarana menumbuhkan ekonomi kecil dan menengah. UMKM di Taman Mini ini potensinya sangat besar. Ayo kita kembangkan, ayo kita tumbuhkan. Saya berharap seluruh pemerintah daerah, pelaku UMKM tidak segan-segan untuk memboyong produk UMKM di sini. Muhaimin Iskandar juga ingin menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai sentra perdagangan produk UMKM dalam negeri. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, perayaan Imlek di sejumlah daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Kembali lagi di Kabar Merah Putih, pemirsa, menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, Kelenteng Sampokong di Semarang dibanjiri oleh wisatawan. Kelenteng terbesar di Semarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun dari luar kota saat perayaan Imlek. Jumlah pengunjung di kelenteng ini meningkat 2 kali lipat. Jika biasanya pengunjung hanya sekitar 500 orang, kini menjadi 2 hingga 3.000 pengunjung. Puncak perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong digelar sejumlah pertunjukan. Pada perayaan Imlek di Mahavihara Maitreya di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara, ramai dikunjungi oleh warga keturunan Tionghoa untuk beribadah. Kurang lebih 5.000 lampion serta dekorasi gerbang ular ala negeri tirai bambu terpasang mempercantik vihara. Persiapan sudah dilakukan oleh pihak pengurus vihara sejak sepekan lalu, mulai dari pemasangan lampu lampion, pemasangan dekorasi, serta pembersihan patung dewa atau rupang. Lampion merupakan simbol dari kebahagiaan dan keberuntungan bagi umat Tionghoa. Selain itu, dekorasi ular dominan karena Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili merupakan tahun atau sio ular yang bermakna kebijaksanaan, kecerdikan, dan kemampuan beradaptasi. Tidak hanya itu, di bagian dalam vihara juga terdapat dekorasi ala negeri tirai bambu yang nantinya para pengunjung selain beribadah juga bisa bersuah foto bersama dengan keluarga. Sementara itu, Vihara Dharma Jaya di kawasan Glodok, Jakarta Barat juga dipadati oleh umat. Umat melakukan sembahyang dengan khusyuk di 19 altar yang disediakan pada peringatan Tahun Naga menjadi ular kayu. Diperkirakan ada lebih dari 700 umat yang hadir di Vihara yang telah berdiri sejak 1740 ini. Vihara Dharma Jaya nampak meriah dengan hiasan ratusan lampion, ornamen lilin persembahan, dan buah serta bunga.
Ya, lalu bagaimana suasana terkini dari perayaan Imlek di Semarang, Deli Serdang, dan Jakarta? Sudah ada rekan Budi Zulkifli di Semarang, Nofri Afandi di Deli Serdang, dan Agam Rizky di Petak 9 Jakarta. Pertama kita ke Budi terlebih dahulu. Bagaimana dengan perayaan Imlek di Semarang? Budi, silakan. Ya, Rendra, benar sekali. Saat ini kami berada di kawasan Klenteng Sampokong, di mana ini juga sekaligus merupakan selain tempat peribadatan juga merupakan kawasan wisata favorit masyarakat saat merayakan libur panjang, terutama libur Imlek seperti saat ini. Dan Anda bisa lihat di belakang saya ini masyarakat ramai sekali berdatangan ke sini, ke kawasan Klenteng Sampokong ini, meskipun saat ini Kota Semarang sejak tadi pagi terus diguyur hujan, namun itu tidak mengurangi antusias masyarakat untuk datang ke sini. Di Klenteng Sampokong dalam perayaan Imlek tahun ini menyelenggarakan sejumlah acara mulai dari tadi pagi untuk prosesi ritual atau upacara khusus untuk Imlek sudah digelar, dan sore ini yang berlangsung adalah panggung hiburan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke kawasan Klenteng Sampokong ini. Pihak pengelola di sini dalam keterangannya menyebutkan bahwa selama musim libur panjang ini jumlah pengunjung yang datang di kawasan Klenteng Sampokong ini bisa dibilang sangat meningkat jumlahnya. Dalam 3 hari terakhir mulai dari tanggal 25 kemarin misalnya sampai tanggal 28 jumlah pengunjung meningkat hingga mencapai 10.000 orang yang berkunjung ke kawasan yang pertama kali dalam sejarah merupakan tempat persinggahan dari Laksamana Cheng Ho yang juga dikenal dengan sebutan Sampo. Dan saat ini acara di sini masih berlangsung, namun untuk hari ini seperti yang kami lihat rundown acaranya hanya berlangsung sampai pukul 18. Nanti masih ada pertunjukan musik di sini yang berlangsung sampai sore nanti, dan saat ini masyarakat masih terus berdatangan ke sini untuk menikmati suasana kemeriahan perayaan Imlek di Klenteng Sampokong Semarang ini. Mungkin seperti itu yang bisa kami kabarkan sore ini dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Rendra. Baik, terima kasih Budi Zulkifli dari Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya kita menuju ke rekan Nofri Afandi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nofri, bagaimana perayaan Imlek di lokasi Anda? Ya, baik Rendra dan juga pemirsa, hingga sore hari ini suasana di Maha Vihara Maitreya Medan, maksud kami, yang berada di Komplek Cemara Asri Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga sore hari ini masih terus banyak dikunjungi, tidak hanya oleh warga keturunan Tionghoa khususnya umat Buddha, tapi juga warga-warga lainnya, tidak hanya untuk beribadah tapi juga untuk berwisata. Bisa dilihat pemirsa, di depan pintu gerbang Maha Vihara Maitreya ini Anda akan disambut dengan hiasan ular yang cukup besar, di mana diketahui memang tahun baru Imlek 2576 Kongzili ini merupakan tahun ular. Sejak pagi tadi sekitar pukul 7, vihara ini sudah dibuka untuk menyambut warga keturunan Tionghoa untuk beribadah pada perayaan tahun baru Imlek tahun ini. Tidak hanya itu pemirsa, di depan masuk ruang ibadah ini ada terpasang dinding besar, yaitu dinding doa untuk perdamaian dunia. Nantinya masyarakat dapat mengambil kayu yang berbagai macam warna untuk ditukarkan di dinding dengan menarik tali yang berisi doa, dan kemudian doa tersebut dapat dibawa pulang. Tak hanya itu pemirsa, selain untuk beribadah, masyarakat yang datang juga dapat berfoto ria bersama keluarga. Di sekitar teras vihara ini banyak sekali disediakan spot-spot foto menarik yang bernuansa seperti sedang berada di negeri tirai bambu. Nah pemirsa, yang dapat menarik pandangan mata salah satunya adalah seperti yang terlihat di belakang saya saat ini. Ada banyak sekali, sekitar kurang lebih 5.000 lampion berbagai macam warna yang terpasang di halaman Vihara Maitreya, di mana memang lampion ini bermakna sebagai kebahagiaan dan juga kemakmuran ataupun kesejahteraan bagi warga Tionghoa. Nah pemirsa, memang banyak sekali memang sejak tadi ini kemeriahan begitu terasa dengan berbagai macam ornamen-ornamen khas Imlek, kemudian dekorasi-dekorasi khas negeri Tiongkok hampir di setiap sisi ataupun sudut Vihara Maitreya Medan ini, di mana vihara ini merupakan vihara terbesar di Indonesia yang dapat menampung sekitar 5.000 umat Buddha untuk beribadah khususnya pada perayaan Imlek. Rendra. Terima kasih Nofri Afandi, informasinya langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Lalu bagaimana dengan perayaan Imlek di Jakarta, tepatnya di kawasan Petak 9? Tanyakan kepada rekan Agam Rizky yang berada di lokasi. Agam, silakan, bagaimana dengan kemeriahan di sana?
Ya, Rendra dan juga pemirsa, Cutakia Sinen Kuala Wan Shirui Shenti Chenkang, itulah sejumlah ucapan dan juga harapan yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Tionghoa yang berada di seluruh dunia. Saat ini kami mengabarkan langsung dari Wihara Dharma Jaya. Hingga saat ini memang menurut pemantauan kami masih terdapat sejumlah umat maupun wisatawan yang terus hadir di dalam wihara ini. Dan kami akan menggambarkan kepada Anda, Rendra dan juga pemirsa, bagaimana suasana yang berada di wihara ini. Di sebelah kiri kami ini merupakan salah satu tempat doa utama atau altar utama dari 19 altar yang berada di Wihara Dharma Jaya ini, di mana para umat Tionghoa ini akan terlebih dahulu melakukan doanya di altar ini sekaligus menggunakan 3 dupa ataupun ho begitu yang akan nanti ditancapkan ke satu tempat. Ini 3 dupa ini bermakna adalah untuk ketiga elemen utama dari kehidupan manusia antara langit, bumi, dan juga manusia itu sendiri. Selain dari altar ini, kami akan mengajak Anda bagaimana sejumlah aksesoris pendukung yang berada di Wihara Dharma Jaya ini. Seperti di sebelah kanan kami, Rendra juga pemirsa, ini merupakan sejumlah lilin-lilin besar yang tersusun rapi begitu sejak kemarin persiapan daripada Imlek hari ini. Ini terdapat sebanyak ratusan lilin begitu yang bertuliskan sejumlah nama dan juga harapan. Tentu saja lilin-lilin ini adalah harapan bagi umat Tionghoa sendiri untuk tahun ini diberikan sejumlah keberkatan begitu, dan dari lilin ini juga terdapat sejumlah doa yang berbeda antara kerukunan keluarga mereka maupun kelancaran rezeki. Ini tentu saja sesuai dengan keinginan atau permintaan dari umat Tionghoa itu sendiri. Selain itu, setelah mereka melakukan doa, tentu saja mereka akan membakar kertas begitu yang bernama Kim Son. Ini adalah Sui Kim, maksud kami ini adalah berarti antara Sui ini adalah air dan juga Kim adalah emas, di mana dalam Sui Kim ini bermakna untuk kepintaran, untuk meminta umur panjang dan juga rezeki yang melimpah. Tentu harapan dan juga doa ini turut diutarakan atau diharapkan bagi sejumlah umat Tionghoa yang berada di seluruh dunia. Kami berharap di tahun baru Imlek ini seluruh harapan dan juga doa baik ini menyeliputi kita semua, dan tentu kita akan menantikan bagaimana selanjutnya agenda yang berada di sini, karena hingga saat ini sejumlah umat masih terus berdatangan, Rendra juga pemirsa, dan kami akan mengupdate atau memperbarui bagaimana informasi lebih lanjut yang berada di kelenteng yang didirikan pada tahun 1740 ini. Untuk sementara demikian, Rendra, saya kembali ke studio. Baik, terima kasih Aga Rizky, informasi dari kawasan Petak 9 Jakarta. Sebelumnya juga ada Nofri Afandi dan juga Budi Zulkifli. Selamat tugas kembali. Pemirsa, Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada keluarga asal Magetan dan Blitar, Jawa Timur yang menjadi korban longsor di Denpasar, Bali. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah petani di Kulon Progo mencurahkan isi hatinya kepada Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo. Mereka curhat soal ketiadaan insentif bagi pengurus P3A dan GP3A yang selama ini sudah membangun pengelolaan irigasi untuk pertanian. Kami suarakan permasalahan di ranah P3A kaderisasi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau bendungan Sermo beserta fasilitas penunjangnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, sejumlah petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A di Kulon Progo mencurahkan isi hatinya kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai insentif. Mereka curhat soal insentif pengurus P3A. Hal ini mencuat karena sulitnya memperoleh generasi muda yang mau terlibat dalam pengelolaan irigasi pertanian akibat ketiadaan upah bagi pengurus. Padahal P3A dan GP3A merupakan ujung tombak pengelolaan irigasi pertanian dan memastikan air irigasi bisa didistribusikan secara merata kepada seluruh petani. Kebetulan kami juga pemberdayaan. Selama ini kan yang di dalam pengelolaan irigasi itu kan ada 3 unsur. 1 pemerintah, 2 P3 GP3A, ketiga komisi irigasi. Lah, seiring berjalannya waktu, perjalanan GP3A, P3A, kelompok tani dan kapotan, kalau dulu kan nun sewu, tuntutan ekonomi kan tidak begitu tinggi. Sekarang sudah tinggi sekali, Pak. Jadi terkait dengan keberadaan baik lembagaan kelompok tani, kapotan, P3A dan GP3A, itu betul-betul murni hanya kerja bakti. Sosial lah bahasanya gitu. Karena apa, Pak?
Kalau kami amati, hak asasi manusia yang paling hakiki hak hidup. Semua orang tidak pandang bulu itu kasta sudra, kasta brahma, kasta apa, otomatis punya masing-masing hak hidup. Kalau semuanya untuk kerja bakti sosial, apakah tidak ini? Makanya tadi kami memberanikan diri menyampaikan pemerintah betul-betul agar bisa ada satu solusi, kita betul-betul tidak terjadi satu kesenjangan sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri PU menyatakan bakal menindaklanjuti curhatan para petani pemakai air di Kulon Progo. Dodi juga menyebut jika persoalan insentif sebenarnya sudah dibahas di tingkat kementerian, tetapi belum menemui titik temu. Yang dikeluhkan para petani sama aja lah, more or less aja kan. Di mana-mana kan mengeluhkan P3-nya itu kok sepertinya ditinggalkan oleh pemerintah. Padahal dulu yang membentuk kan pemerintah juga. Kan ujung-ujungnya itu aja. Memang kita kesulitan memang mewadahi mereka sih, tapi bukan berarti kesulitan kita nggak ada effort. Kita tetap ada effort kerjasama dengan semua kementerian lain ya, misalnya PNRB, keuangan kan muaranya di sana itu. Juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Cuman memang masih belum ada titik temu yang maksimal lah. Dodi Hanggodo juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya agar taraf hidup petani dan P3A maupun GP3A bisa meningkat dan diharapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada keluarga asal Magetan dan Blitar, Jawa Timur yang menjadi korban longsor di Denpasar, Bali. Sebagian besar para korban merupakan tulang punggung keluarga yang sedang merantau. Sebanyak 4 warga Magetan, Jawa Timur meninggal dunia dalam musibah tanah longsor di Denpasar, Bali. Sebagian besar para korban merupakan tulang punggung keluarga yang sedang merantau di Bali. Sebagai bentuk kepedulian, Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk keluarga yang ditinggal korban. Bantuan diserahkan langsung oleh Sekjen Kemensos, Robin Riko, yang datang ke rumah salah satu korban di Desa Pragak, Kecamatan Parang, Magetan. Kemensos akan menjamin pendidikan dan menanggung semua kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak dari korban longsor di Denpasar, Bali. Selain itu, bagi istri korban akan dibantu modal usaha agar bisa melanjutkan perekonomian keluarga. Secara prinsip, kalau tulang punggung hilang dan kemudian tadi yang disampaikan ibu-ibu tadi adalah kekhawatiran jika anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, itulah tugas kami bersama dengan teman-teman di pemerintah daerah, Kabupaten Magetan dan Blitar untuk memastikan bagaimana anak-anak ini nanti minimal bisa lulus sampai di SMA. Harapannya sih tidak SMA, tadi kita coba ingin memastikan bahwa mereka juga bisa kuliah kalau memang itu nanti bisa kan gitu. Supaya apa? Ya paling tidak ada keberlanjutan masa depan untuk anak-anak ini. Kementerian Sosial juga memerintahkan kepada Pemkab Magetan untuk mendaftarkan keluarga para korban longsor Bali ini agar dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan pangan non-tunai. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, Pirsa. Makanan bergizi gratis dinikmati oleh anak-anak TK dan PAUD di Merangin, Jambi. Program Makan Bergizi Gratis adalah program Presiden Prabowo untuk mencerdaskan anak-anak sebagai penerus bangsa. Anak-anak TK dan PAUD Kemala Bayanggari di Merangin, Jambi antusias menerima bagian makanan gratis yang dibagikan Polres Merangin. Ini merupakan langkah awal di mana nantinya anak-anak akan menerima makanan bergizi gratis secara rutin. Anak-anak menikmati makanan berupa nasi putih, susu, telur rebus, dan makan yang lain yang mengandung protein lengkap. Makanan gratis yang kita berikan pada hari ini ya kita mungkin berupa nasi, ada susu, ada telur rebus, makanan-makanan yang mengandung protein yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak usia dini. Program Makan Bergizi Gratis adalah program unggulan Presiden Prabowo untuk mencerdaskan anak-anak sebagai penerus bangsa. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, pameran yang mengangkat sosok Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar Soeharto, digelar di Monumen Jogja kembali. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pameran yang mengangkat sosok Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar Soeharto, digelar di Monumen Jogja kembali. Pembukaan pameran bertepatan dengan haul atau peringatan wafatnya Soeharto ke-17 tahun. Monumen Jogja kembali membuka pameran bertema sosok Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar Soeharto. Pameran dibuka sejak 27 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal wafatnya Soeharto pada 27 Januari 2008. Selain membuka pameran, pengelola museum juga menggelar doa bersama. Diangkatnya Soeharto sebagai sosok dalam pameran karena telah memberikan banyak sumbangsi kepada negara. Masyarakat diajak mengingat kembali pengabdian Soeharto ke negara dan bangsa. Dalam pameran ditampilkan sejumlah lukisan dan patung karya 17 seniman tanah air. Para seniman mengimajinasikan sosok Presiden kedua Soeharto yang ditorehkan dalam karyanya masing-masing, seperti saat Soeharto mengenakan pakaian Jawa, menggunakan jas resmi, hingga mengenakan pakaian militer. Karya-karya ini ada dua jenis, satu patung, yang satu lagi adalah karya lukis. Nah, di karya lukis ini ada dua pola potret, artinya melukis potret Pak Harto yang ada. Kemudian yang kedua adalah mengimajinasikan dari potret. Potret itu dikembangkan menjadi bermacam-macam. Ada yang Pak Harto agak senyum, ditambahi dengan tulisan-tulisan semi posteristik, itu nanti dikembangkan di pameran ini. Ini adalah sebuah harapan, sebuah doa, sebuah keinginan dari seniman-seniman untuk mengenang Pak Harto pada masa lalu. Dan saya itu paling suka dulu melihat beliau kalau pakai mobil dalam peringati 17 tahun itu. Jadi pakai baju militer gitu ya, sebagai seorang jenderal itu saya bangga sekali sama beliau. Dan kebetulan saat kita diminta untuk melukis beliau, ya sosok ini yang kemudian menjadi inspirasi saya. Melalui pameran Soeharto ini diharapkan tingkat kunjungan museum meningkat dengan target 220.000 wisatawan setahun. Kita masih mempunyai harapan di tahun 2025, di mana harapan itu terbukti di bulan Januari ini kita sudah mulai banyak kunjungan, terutama anak-anak siswa ya. Jadi target kita 220-an ribu pengunjung. Pameran Soeharto akan dibuka hingga 7 Februari 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Informasi tadi mengenai kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi ada kabar petang yang akan hadir menemani Anda. Mewakili petugas, saya Rana Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.